Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Auliadatul Khairiyah dengan NIM belakang 012, Nurul Fadilah 013, Sabika Amani 014, Alifah Iramayada 015, Salma Nur Latifah 016. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi penggabungan data dan rumus database dan grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 210210202050113. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengembangan data dan rumus. 1. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office yang berfungsi untuk pengolahan data dalam bentuk angka maupun perhitungan. Tampilan dari Microsoft Excel ini berupa spreadsheet sehingga memudahkan penggunanya untuk mengoperasikannya. Aplikasi Microsoft Excel ini merupakan pengolah data secara otomatis yang dapat berupa penghitungan dasar, penggunaan rumus-rumus, pemakaian fungsi, pembuatan grafik, pengolahan data dan tabel, serta manajemen data. Namun dalam pemakaian fungsi Anda harus paham betul arti dari fungsi tersebut secara logika Excel-nya. Karena jika salah dalam pemakaian fungsi dapat menyebabkan kesalahan sewaktu membaca data. Ada beberapa komponen yang ada dalam Microsoft Excel, yaitu row heading merupakan penunjuk lokasi baris dalam worksheet atau lembar kerja. Kolom heading menunjukkan lokasi kolom pada lembar kerja. Formula bar, tempat untuk menuliskan rumus atau fungsi dalam sebuah worksheet Excel. Cell pointer menunjukkan sel yang aktif. 2. Kelebihan Microsoft Excel memiliki daya tampung yang sangat besar di mana dalam satu sheet terdiri dari 1 juta baris dan 16.000 kolom, sehingga bisa mengentri data dalam jumlah yang sangat banyak. Adanya fitur rumus dan fungsi membuat Microsoft Excel semakin mudah dioperasikan. Tentunya hal ini dapat menghemat waktu pengerjaan. Microsoft Excel merupakan software yang sangat fleksibel karena Excel dapat dikonversikan ke berbagai software statistik. Begitupun sebaliknya. Pekerjaan lebih efektif dengan adanya pivot tables. Setiap ada data masuk, secara otomatis pivot tables akan merefresh sehingga tabel terupdate secara otomatis. 3. Kekurangan Microsoft Excel. Aplikasi program Excel ini berlisensi sehingga termasuk dalam aplikasi yang berbayar dan tidak gratis. Aplikasi ini menggunakan banyak memori atau RAM dan juga prosesor yang cukup besar atau CPU. Jika belum memahami rumus dan logika Excel, mungkin akan kesulitan ketika mengoperasikannya. Kesalahan dalam memahami rumus berpengaruh terhadap kesalahan membaca data. 4. Rumus-rumus Microsoft Excel. Terdapat 21 rumus Excel, namun yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Sum. Rumus yang pertama ini yaitu sum, di mana rumus sum biasanya paling sering digunakan karena fungsinya adalah sebagai penjumlahan atau menjumlahkan. Misalnya, dengan rumus sama dengan sum buka kurung B14.2 B30 tutup kurung, maka artinya menjumlahkan data tersebut di kolom B14 sampai B30. 2. Average. Average berfungsi sebagai pengambil nilai rata-rata pada suatu variabel. Seperti contoh, sama dengan average buka kurung D10.2 E10 tutup kurung, di mana artinya mengambilnya nilai rata-rata dari D10 hingga sampai E10. 3. N. N ini berfungsi untuk menghasilkan nilai true. Apabila semua argumen yang akan diuji bernilai benar atau false, apabila semua atau salah satu dari argumen tersebut bernilai salah. Misalnya seperti, peserta ujian sekolah menengah pertama dinyatakan lulus apabila nilai ujian praktik dan juga teori masing-masing harus di atas 8. Apabila kurang dari 8, maka peserta ujian tersebut dinyatakan gagal atau tidak lulus. 4. Not. Fungsi dari not ini kebalikan dari fungsi n, seperti di atas, yaitu menghasilkan true apabila kondisi yang diuji tersebut terbilang salah dan false apabila kondisi yang diuji tersebut benar. 5. Single if. Fungsi ini menguji kebenaran pada suatu kondisi. 6. Multi if. Selanjutnya multi if, di mana fungsinya memang hampir sama dengan single if, tetapi untuk multi if ini diambil dari dua kondisi.
7. OR. OR ini berfungsi untuk menghasilkan true apabila beberapa argumen yang diuji bernilai benar dan false, maka kondisi yang diuji tersebut salah. 8. Areas. Areas berfungsi untuk menampilkan jumlah area baik itu range atau sel di dalam suatu referensi seperti alamat sel ataupun range yang nantinya disebutkan. 9. Lookup. Fungsi lookup ini menampilkan sebuah data pada sebuah tabel yang disusun dalam format yang mendatar. Syarat penyusunan tabel pada lookup ini dimulai dari data pada baris pertama di mana harus berdasarkan dengan urutan dari kecil terlebih dahulu hingga ke besar atau menaik. Misalnya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya atau huruf A hingga Z. 10. Lookup. Selanjutnya yaitu lookup, di mana rumus ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data dalam sebuah tabel yang tersusun dalam bentuk format vertikal atau tegak. Syarat penyusunan hampir sama dengan lookup. Disusun berdasarkan urutan kecil hingga ke besar atau menaik. 11. CHOOS. Untuk rumus CHOOS berfungsi untuk menampilkan hasil sebuah pilihan di mana berdasarkan nomor indeks atau urutan value yang berisikan data numerik, teks, formula, atau nama namerex. 12. Match. Fungsi rumus selanjutnya yaitu match. Match ini berfungsi untuk menampilkan posisi dalam suatu alamat sel yang telah ditetapkan pada sebelumnya yang terdapat di dalam sekelompok data. 13. Countif. Countif berfungsi untuk menghitung jumlah sel pada suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan countif, buka kurung range, titik koma, kriteria tutup kurung. Sebagai contoh misalnya, menghitung jumlah mahasiswa yang tidak lulus ujian atau remedi. Sama dengan countif, buka kurung D1, titik 2, D50, titik koma, tanda petik, remedi, tanda petik, tutup kurung. Maka jika dilihat dari contoh tadi, keterangan mahasiswa tersebut berada di D1 hingga D10, di mana keterangan sebagai remedi. Maka nanti hasilnya adalah total mahasiswa yang remedi. Selanjutnya fungsi penggabungan data rumus. Memiliki folder yang penuh dengan file yang dibutuhkan untuk digabungkan menjadi file konsolidasi tunggal. Bila punya puluhan atau bahkan ratusan file, membukanya satu persatu untuk menggabungkannya tidak layak dilakukan. Belajar teknik ini bisa menghemat puluhan jam dalam satu proyek. Sangat penting bahwa datanya ada pada format yang sama. Untuk memulai, ada baiknya untuk menempatkan semua file dalam folder yang sama, sehingga Excel dapat dengan mudah melihat folder ini untuk perubahan. Saya Auliadatul Hairiyah dengan NIM 2102102050012. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah penggabungan data. Pertama, membuat sumber data. Membuat sumber data gabungan dengan menggabungkan data di satu sumber data hingga di 4 sumber data lainnya. Kedua, memiliki kumpulan dimensi yang sama. Lalu, untuk menggabungkan data, masing-masing sumber data yang digabungkan harus memiliki kumpulan satu atau beberapa dimensi yang sama, yang dikenal sebagai join key. Dan yang terakhir yaitu sumber data gabungan mencakup semua data. Sumber data gabungan mencakup semua data dari sumber data yang paling kiri di panel gabungkan data, dan semua data dari sumber data di sebelah kanan yang dikenal sebagai join key-nya sama. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat gambar di bawah ini. Screenshot di bawah ini menampilkan panel gabungkan data dengan 3 sumber data yaitu situs A, situs B, dan aplikasi seluler A. Join key-nya adalah dimensi sumber. Sumber data gabungan yang dibuat dari hal ini mencakup semua data dari situs A bersama dengan dari data situs B dan aplikasi seluler A yang memiliki nilai sumber yang sama yaitu seperti situs A. Perkenalkan, nama saya Sabika Amani, NIM 2102102050014. Di sini saya akan menjelaskan tentang database.
Database adalah suatu kumpulan data biasa disebut database atau data besar. Database pada lembar kerja Microsoft Excel merupakan rang yang berisikan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Setiap kolom mengandung data sejenis, misalnya NIM, nama, alamat, kota, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi database. 1. Pengelompokan data dan mempermudah dalam proses identifikasi data. 2. Memudahkan dalam akses, edit tambah, delete, dan penyimpanan data. 3. Software DBMS akan menghindarkan data ganda dan inkonsistensi pada database. 4. Menjaga kualitas database agar sesuai dengan saat proses entry dan setelah entry. 5. Menjadi solusi untuk mengatasi masalah penyimpanan data konvensional yang memerlukan ruang yang besar dan memakan biaya banyak. 6. Mendukung aplikasi yang menumbuhkan ruang penyimpanan. Selanjutnya, beberapa fungsi database memiliki nama yang diawali dengan huruf D dan lebih dikenal dengan D function yang memiliki 3 argumen. Yang pertama, database, field, dan kriteria. Pertama, argumen database adalah rang yang mengandung data nilai. 2. Argumen field merupakan kolom judul tabel atau nama field yang menunjukkan bagian kolom yang akan dianalisis datanya. Ketiga, argumen kriteria adalah rang yang mengandung suatu kondisi atau kriteria data yang Anda inginkan. Perkenalkan, saya Alifa Iramayada dengan NIM 210210205015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang grafik. Fungsi dari grafik ialah untuk mengembangkan data-data yang berupa bentuk yang lebih sederhana secara detail dan menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu objek maupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Selain itu, grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada dan digambarkan dengan garis ataupun gambar. Data yang digunakan untuk membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, dan lukisan. Grafik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu grafik batang. Grafik batang adalah jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk batang. Grafik ini termasuk grafik yang paling sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Biasanya grafik batang digunakan untuk memperlihatkan perbedaan dengan jelas mengenai tingkat nilai dari beberapa aspek pada sebuah data. Yang kedua yaitu grafik garis. Grafik garis sendiri yaitu jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk garis atau kurva. Grafik garis sendiri memiliki 2 sumbu utama yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menunjukkan nilai dari hasil pengamatan pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran jenis grafik yang menggambarkan beberapa data dalam bentuk lingkaran. Grafik ini juga digunakan untuk menggambarkan persentase nilai total dari suatu data. Kesimpulan dari grafik tersebut yaitu sebagai berikut.
menggambarkan data kuantitatif ke dalam bentuk yang sederhana namun digambarkan secara detail dan terperinci. 2. Merupakan perkembangan perbandingan sebuah objek atau peristiwa yang saling berkaitan secara singkat, padat, dan jelas. Adapun tujuan pembuatan grafik yaitu untuk memperjelas perbandingan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain, untuk menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana, untuk menyederhanakan perbandingan kelompok data yang awalnya berupa uraian deskriptif yang banyak dan kompleks. Jadi, jika grafik sulit dibaca dan sulit dipahami, maka grafik akan kehilangan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Latifah dengan NIM 21021050016. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan fungsi penggabungan data dan rumus, langkah-langkah penggabungan data, fungsi data baset, dan fungsi grafik. Kumpulan data yang saling berhubungan antara data dapat ditujukan dengan adanya file atau kolom kunci dari tiap-tiap file atau tabel yang ada. Komponen dasar dalam pembuatan basis diperoleh dengan mencermati data. Dengan adanya data, hardware, software, dan user. Sebagaimana menurut ANSI atau SPARTS, basis data terbagi atas 3 level, yaitu internal atau physical level, eksternal atau view level, dan conceptual atau logical level. Tujuan utama dari 3 level tersebut adalah untuk menyediakan data independence yang terbagi 2. Yang pertama, logical data independence atau disebut dengan kebebasan data secara logika. Yang kedua, physical data independence yang disebut dengan kebebasan data secara fisik. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Bahasa query formal dan komersial adalah bahasa pada model data relasional, yang mana model data relasional merupakan salah satu dari model data berbasis record. Agar terciptanya basis data, maka butuh proses pembuatan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam perancangan basis data sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan data. Yang kedua, rancangan konseptual. Yang ketiga, rancangan implementasi. Dan yang terakhir, rancangan fisik. Suatu teknik untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan memakai di dalam suatu organisasi disebut dengan normalisasi. Tujuan normalisasi yaitu untuk menghilang kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.